Yo, what's up para bujang semuanya? Kembali lagi bersama admin favorit kalian di sini, admin Bujang. Nah, di video sebelumnya, gue pernah membahas tentang senjata terkuat yang ada di Marvel. Untuk video kali ini, gue mau membahas tentang senjata terkuat yang ada di DC. Seperti biasa, kita putar dulu intronya. Nomor 10, The Beetle Scarabs. The Beetle Scarab adalah komputer hidup yang diciptakan oleh suatu ras alien yang bernama Risk, yang ingin menginvasi alam semesta. Ras alien ini kemudian mengirimkan The Beetle Scarab ini ke planet-planet di seluruh galaksi. Saat Scarabs ini mendapatkan tubuh inangnya, maka Scarabs ini akan melekat ke tubuh inangnya dan mengubah inangnya menjadi pasukan untuk melakukan invasi. Saat benda ini dikirim ke bumi, benda ini mendarat di pemukiman Mesir kuno, dan programnya berubah karena terkena energi mistik, yang kemudian membuat The Beetle Scarab ini tidak berfungsi sebagaimana tujuan awalnya, yaitu untuk menginvasi bumi. Waktu pun berlalu, dan pada suatu ketika, benda ini ditemukan oleh James Reyes, yang kemudian Scarab ini pun melekat kepada James Reyes dan dia pun berubah menjadi Blue Beetles. Kemampuan dari Blue Beetles meliputi: yang pertama, dapat terbang hingga ke luar angkasa dengan kecepatan yang mencapai Mach 10 dan juga dapat melindungi pemakainya dari radiasi luar angkasa dan memproduksi oksigen untuk pemakainya. Blue Beetles juga bisa membuat lubang cacing yang membuatnya bisa berpindah tempat melintasi alam semesta. Blue Beetles juga bisa menembakkan sinar penghancur. Selain itu, armor dari Blue Beetles ini juga bisa berubah menjadi berbagai macam senjata seperti pedang, pistol, dan lain-lain. Selain itu, Blue Beetle juga dapat meretas hampir semua sistem komputer konvensional yang ada di galaksi. Dan juga, Blue Beetle dapat menerjemahkan hampir semua bahasa yang ada di alam semesta. Blue Beetle juga bisa meningkatkan kekuatan serta reaksi dari pemakainya. Nomor 9, The Cosmic Staff. Di urutan ke-9 ada Cosmic Staff. Cosmic Staff adalah senjata yang mampu mengumpulkan energi radiasi dari sebuah bintang dan mengubahnya menjadi kekuatan berupa memanipulasi gravitasi, sehingga memungkinkan pemakainya untuk bisa terbang, memanipulasi magnetik, dan dapat membuat perisai energi yang sangat kuat dan dapat juga mengeluarkan sinar penghancur. Nomor 8, The Trident of Neptune. The Trident of Neptune adalah senjata trisula yang digunakan oleh Aquaman. Siapapun yang menggunakan Trident of Neptune akan mendapatkan kekuatan untuk menguasai Atlantis dan memerintah 7 lautan. Yang mana ini artinya pemegang dari trisula ini mampu menyapu bersih permukaan bumi dengan gelombang laut. Dan juga pemegang trisula ini mendapatkan kekuasaan untuk memerintah pasukan paling berbahaya di bumi, yaitu para Atlantean. Selain itu, Trident of Neptune juga mengandung energi sihir yang membuatnya bisa memanipulasi cuaca seperti badai, hujan, dan petir. Dan juga, Trident of Neptune juga bisa memanipulasi air, sehingga bisa menciptakan ombak besar dan mengendalikan arus laut. Selain itu juga, trisula ini juga bisa menembakkan serangan energi dan hampir bisa memotong apapun di DC Universe. Nomor 7, War War. War War adalah senjata berukuran planet yang dibuat oleh suatu ras alien yang sudah lama punah. War War ini adalah sebuah stasiun luar angkasa, atau lebih mirip kapal perang luar angkasa, yang dirancang untuk berperang oleh ras alien yang sudah punah tadi. Setelah kepunahan ras alien tadi, War War ini jatuh ke tangan penjahat yang bernama Mongol, yang menyadari betapa overpowernya senjata berskala planet ini. War War dapat dengan mudah menghancurkan seisi planet, dan dengan ukurannya yang sangat besar itu, War War juga sangat susah untuk ditembus, bahkan oleh Superman sekalipun. Nomor 6, The Mother Box. Seperti yang sudah kita lihat di film Justice League, Mother Box adalah senjata berupa komputer hidup yang mampu memusnahkan seisi planet hanya dengan menggabungkan ketiga Mother Box ini. Hampir sama seperti di film, namun untuk versi komiknya, Mother Box ini tidaklah berjumlah 3 buah, namun berjumlah ribuan. Selain kemampuan untuk menyapu bersih seisi planet, Mother Box juga bisa membuka portal untuk melintasi alam semesta, sehingga penggunanya bisa pergi kemanapun yang dia mau. Mother Box juga bisa mengubah ukuran seseorang, membuat seseorang menjadi kecil atau mengubahnya menjadi berukuran raksasa. Mother Box juga bisa menyembuhkan luka yang sangat teramat parah, seperti ketika Mother Box menyembuhkan luka Cyborg dan memberinya semua kemampuan yang dimiliki oleh Cyborg.
Motherboard juga bisa meretas semua sistem komputer yang ada di alam semesta. Lalu kemudian, motherboard juga bisa membuat perisai energi, menyerap energi, menerjemahkan hampir semua bahasa di alam semesta, mengendalikan makhluk hidup, dapat menggabungkan beberapa makhluk hidup menjadi satu, dan yang paling keren dari motherboard ini adalah kepintarannya. Karena merupakan komputer hidup, motherboard dapat memahami perintah suara. Selain itu, motherboard juga bisa memecahkan berbagai masalah yang bahkan tidak bisa kalian bayangkan. Nomor 5. Power Ring. Salah satu senjata terkuat di DC Universe adalah cincin yang digunakan oleh Green Lantern. Nah, selain berwarna hijau, ternyata masih banyak corp lainnya dari Lantern ini dengan warna yang berbeda. Namun, yang terkuat dari semuanya adalah White Ring, karena merupakan gabungan dari semua kekuatan Power Ring. Power Ring ini dapat membuat konstruksi energi dengan berbagai macam ukuran dan bentuk. Dapat membuat benda apapun hanya dengan imajinasi penggunanya. Power Ring juga bisa membuat penggunanya mampu bertahan di luar angkasa dan memberikan penggunanya kemampuan untuk bisa terbang dengan kecepatan yang sangat-sangat cepat. Power Ring juga bisa membuat lubang cacing untuk berpindah kemana saja di alam semesta. Selain itu, Power Ring juga mampu berkomunikasi dengan hampir semua peralatan komunikasi yang ada di alam semesta. Dan juga, Power Ring bisa menerjemahkan hampir semua bahasa yang diketahui di alam semesta. Selain itu, Power Ring juga bisa menembakkan sinar penghancur. Dan Power Ring juga bisa memberikan penggunanya akses menuju bank data yang memuat semua informasi tentang hampir semua spesies yang ada di seluruh galaksi. Lalu, Power Ring yang berwarna putih ini juga mampu menyerap energi dari lentera-lentera lainnya. Selain itu, Power Ring berwarna putih ini juga mampu menyembuhkan cedera ringan hingga fatal. Bahkan, mampu menghidupkan orang yang mati. Nomor 4. Mobius Chair. Pengetahuan adalah kekuatan. Kata-kata ini sangat cocok dengan Mobius Chair, sebuah kursi yang akan memberikan orang yang memakainya pengetahuan yang tanpa batas. Yang mana ini berarti kekuatan yang tanpa batas. Pengetahuan yang diberikan oleh Mobius Chair ini benar-benar tanpa batas. Mulai dari masa lalu, masa sekarang, bahkan pengetahuan yang ada di masa depan. Bahkan saat Batman duduk di kursi ini, Batman bisa mengetahui nama asli dari Joker. Dan juga, Mobius Chair ini dapat melakukan perjalanan kemanapun di alam semesta. Ya, benar-benar kemanapun tempat yang ada di alam semesta bisa dikunjungi oleh kursi ini. Selain itu, jika ada yang duduk di kursi ini, Mobius Chair akan membuat pemakainya untuk tetap sehat, tetap bugar, tanpa perlu makan dan minum ataupun tidur. Jadi pada dasarnya, siapapun yang duduk di kursi ini akan menjadi abadi. Selain bisa melakukan perjalanan kemanapun tempat di alam semesta, Mobius Chair juga bisa melakukan perjalanan waktu, dan juga bisa menghentikan waktu. Kemampuan lainnya dari Mobius Chair adalah dapat mengakses, menulis ulang, menghapus, dan mengendalikan semua sistem komputer yang ada di alam semesta. Nomor 3. The Miracle Machine. Sebuah mesin yang sangat-sangat overpower, di mana The Miracle Machine dapat mengubah pikiran seseorang menjadi realita. Ya, sedikit mirip dengan kekuatannya cincin Green Lantern, namun lebih overpower. Cukup hanya dengan membayangkan sebuah realita dan boom, realita itu akan menjadi sebuah kenyataan. Misalnya, jika kalian menggunakan mesin ini dan memikirkan sebuah alam semesta akan lenyap, maka alam semesta itu akan lenyap. Mesin ini diciptakan oleh The Guardian of the Universe. Di suatu kisah, Superman ditarik ke masa depan untuk menghadapi Superboy Prime dan Darkseid. Nah, Superman menggunakan The Miracle Machine ini untuk mengalahkan mereka berdua tanpa menimbulkan kehancuran berskala besar. Nomor 2. The Helmet of Fate. The Helmet of Fate adalah artefak magic yang dibuat oleh Lord of Order Nabu. Siapapun yang memakai helm ini akan mendapatkan kemampuan sihir yang tidak terbatas. Bahkan jika seseorang itu tidak memiliki sihir sama sekali. Selain itu, orang yang memakai helm ini akan mendapatkan kekuatan super, kemampuan untuk melakukan perjalanan kemanapun yang mereka mau di alam semesta. Dan saat helm ini dipakai, pemakainya akan berhenti menua dan dapat dibilang menjadi abadi. Helm ini juga memberikan pemakainya kemampuan seperti telekinesis, proyeksi energi, manipulasi energi, ketahanan terhadap kerusakan, super speed, dan melakukan perjalanan waktu. Nomor 1. The Anti-Life Equation. Senjata paling kuat di DC Universe bukanlah berbentuk fisik, tapi lebih tepat dikatakan sebuah persamaan atau sebuah konsep. Anti-Life Equation adalah persamaan algoritma matematis untuk melemahkan kebebasan makhluk hidup. Sehingga makhluk hidup yang terkena Anti-Life Equation akan kehilangan kendali atas keinginan dan harapannya, sehingga mereka menjadi budak dari pengguna Anti-Life Equation ini.
Darkseid adalah makhluk pertama yang berhasil melengkapi persamaan ini, yang kemudian menggunakan anti-life equation untuk menaklukkan seluruh alam semesta. Tidak ada satupun makhluk yang bisa kebal terhadap anti-life equation ini, bahkan Superman sekalipun. Ya, kedengarannya cukup overpower bukan? Namun mungkin kalian akan berpikir bahwa The Miracle Machine tadi lebih overpower karena bisa mengubah pikiran menjadi realita dibandingkan dengan anti-life equation ini. Ya, memang terkesan lebih overpower, namun The Miracle Machine ini tetaplah sebuah mesin yang masih bisa untuk dihancurkan dengan mudah, berbeda dengan anti-life equation yang bahkan tidak memiliki bentuk fisik. Oke, mungkin itu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like dan komen, serta share ke teman-teman kalian, dan sampai bertemu di video selanjutnya.